Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan juga hidayah dan wilayahnya sehingga di malam hari ini kembali kita bisa hadir dan berhimpun dalam majelis kita untuk mengharapkan ridho, keberkahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan manfaat. Kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah membahas tentang khuluq sakha wal karam, ya, tentang akhlak kedermawanan, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dermawan. Berarti rezekinya insya Allah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang siap, yang penting kita sudah siap menyalurkan, ya, pada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Selanjutnya fasal hadi asyar, pasal yang ke-11 fi khuluqit tawadhu, menerangkan tentang akhlak tawadhu wa dzamil kibri, dan celaan terhadap kesombongan. Kebalikannya tawadhu adalah takabur, ya, sombong. Al muslim, orang muslim, ya, kita semuanya, ya tawadhu, dia selalu bersikap tawadhu, ya. Kalau dia sombong berarti dia mulai mengikuti musuh Allah, yaitu iblis, ya. Fi ghairi madillatin, tanpa merendahkan diri, wala mahanatin, dan menghinakan diri, ya. Tawadhu bukan berarti rendah diri, minder, ya, beda, ya. Rendah hati, ya. Jadi tawadhu itu hatinya yang merendah, ya. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, ya, nggak pede, ya, takut sama orang, ya. Itu malah terbalik, itu sifat yang buruk, ya. Karena kita tidak boleh takut sama orang, takutnya sama Allah, ya. Wa tawadhu min akhlaqihi al-misaliyah, dan tawadhu menjadi akhlaknya, ya, yang terpuji, yang patut diteladani, wa sifatil aliyah, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi. Jadi sifat tawadhu ini juga sifat kemuliaan, ya. Jadi kalau orang hebat tapi sombong, justru dia tidak patut dihormati, ya. Jadi justru kalau orang-orang yang biasa tapi tawadhu, itu, atau orang yang punya segalanya tawadhu, itu yang akhlak yang mulia, yang pemiliknya pantas untuk dihormati, bahkan diteladani. Kama annal kibra laisa lahu, sebagaimana takabur bukan termasuk akhlaknya, ya. Jadi dia akhlaknya adalah tawadhu, tidak takabur, ya. Wala yang bagi mithlihi, ya, dan tidak selayaknya dia bersikap takabur dan sejenisnya, ya, sombong, ujub, ya, sotoy, ya, gaya,
yatawaddu liyartafi. Karena bagi seorang muslim, dia bersikap tawadhu untuk menjadi mulia, ya. Liyartafi, supaya dia naik, ya, tinggi. Karena Allah yang memerintahkan dan Allah yang menjanjikan, juga disampaikan oleh nabinya, rasulnya. Nabi menyampaikan, man tawadhu'a rafa'allah. Siapa yang tawadhu, maka Allah akan meninggikannya, memuliakannya. Wa man takabbara wada'allah. Yang takabur justru Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan. Tidak hanya di dunia, yang lebih parah adalah kehinaannya nanti di akhirat, ya. Makanya di surga itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang hatinya ada kesombongan, walaupun kecil, sedikit, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak masuk surga orang yang hatinya ada kecil, ya, sebiji zarah sifat takabur. Nah, ini warning, ini bahaya kalau kita masih menyimpan sifat itu. Maka bab ini mudah-mudahan membawa kita bertekad untuk membersihkan sebersih-bersihnya hati kita dari sifat takabur, ya. Karena resikonya berat, ya. Kita bisa terhalang masuk surga gara-gara sifat itu. Bahkan yang sudah di surga dia diusir, ya. Si iblis diusir kan karena takabur, ya. Baik, wala yatakabbaru li alla yahfadu, ya. Dan dia tidak bertakabur, tidak sombong, supaya tidak jatuh, ya, terhina, tidak rendah, ya. Jadi karena kesombongan menyebabkan hina, maka dia jauh sifat itu. Bahkan kita sesama manusia juga nggak suka terhadap orang-orang yang sombong. Yang sombong pun gak suka sama orang lain yang sombong, ya. Pokoknya dia sombong, dia sendiri yang sombong, ya. Kalau ketemu orang sombong dia gak suka juga, ya. Itu yang sombong. Apalagi kita insya Allah yang tidak sombong, itu tidak siap lagi, ya. Tidak suka lagi, lebih tidak suka terhadap orang-orang yang sombong, ya. Walaupun pintar, ya, tapi kalau sombong, oh kan, males, ya. Kaya sombong, gemes, miskin, ya. Sombong, ya. Oh, itu lebih parah lagi. Ya, ini lebih parahnya kalau nggak ada sebab sombong juga, gitu, ya. Jadi kalau kaya kan ada pemantiknya, ya, kaya, ya. Pintar ada penyebabnya, ya. Ini nggak ada penyebabnya apa-apa malah sombong, itu lebih parah lagi, ya. Kaya sombong agak mending, ya, kaya, ya kan. Ini miskin sombong, ya. Bodoh sombong, ya. Ini yang lebih parah, gitu, ya. Sunnatullahi, karena sunnah Allah itu hukum Allah, ya. Hukum Allah jariyatun berlaku fi rafil mutawadhi'ina lahu. Berlaku hukum Allah, ketetapannya, ketentuannya untuk meninggikan, memuliakan orang-orang yang tawadhu, ya. Itu hukum Allah dan dinyatakan dalam banyak ayat, juga dalam hadis-hadis Nabi. Yang sombong jatuh, yang sombong hina, ya. Pokoknya jangan sombong aja, ya. Hina di dunia, hina di akhirat. Wa watil mutakabbirin, dan
meletakkan, merendahkan orang-orang yang takabur, ya. Yang tawadhu naik, yang takabur turun, gitu ya. Jadi kadang kalau nafsu kita ingin naik, tapi jalannya takabur, marah merosot, ya. Jadi orang takabur itu pinginnya naik sebetulnya, niatnya ingin tersohor, apa dielu-elukan, dipuji-puji. Di baliknya begitu niatnya, tapi yang didapat merosot, ya. Jadi ini tentang hati, ya. Jadi hati-hati orang yang ingin kita ambil supaya memuji kita. Yang paling tahu tentang karakter hati kan Allah, ya. Sementara yang menciptakan hati menyampaikan, ya. Bahwa kalau kita tawadhu, hati-hati mereka itu akan hormat kepada kita. Tapi kalau kita sombong, malah justru kita akan direndahkan, ya. Mungkin depannya kelihatannya puji-puji, ya. Tapi nanti di belakangnya dinyinyir-nyinyir ini, ya, lebih parah lagi, ya. Baik. Kalau Rasulullah SAW, Rasul bersabda, mana kosot sodakotun mimma, tidak berkurang. Sodako itu tidak mengurangi mimalin dari harta yang dipakai sedekah, ya. Ini harta dipakai sedekah sebagiannya, itu kelihatannya kan ini 3 sedekah, tinggal 2 gitu, ya. Logikanya begitu. Tapi Allah tak begitu, ya. Jadi kita diambil ini, nanti ini malah bertambah, ya. Jadi itu matematik sedekah itu beda, ya. Kalau 10 disedekahkan 1, kalau matematik itu kan 9, ya. Tapi kalau matematik sedekah 10 kurangi 1 akan menjadi 20, ya. Karena 1 yang dilepas itu 19 kata-kata, ya. Dan ini 9 ditambah 10 jadi 19. Itu percaya nggak gitu? Ya, masa Allah bohong, ya. Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, ya. Yang melakukan kebaikan dapat 10 balasan kelipatan, ya. Oke, lanjut. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin ila 'izzan, dan tidaklah Allah menambahkan seseorang hamba yang memaafkan. Kadang memaafkan itu gengsi, ya. Tapi dengan memaafkan itu Allah itu menambah izzat, kemuliaan. Maka mudahkanlah kita memaafkan. Wa ma tawaddu ahadun illa lillahi illa rafa'ullah, ya. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, tawadhunya karena Allah, ya. Bukan duit, ya. Ya. Kecuali Allah yang meninggikannya. Waqala, dan beliau menyampaikan haqqun 'ala Allah, adalah hak bagi Allah. Allah membuat semacam tekad, komitmen pada dirinya, alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wadallah. Tidaklah ada di antara manusia yang bertakabur kecuali Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia. Pokoknya jangan sombong lah. Banyak ayat, banyak hadis, ya, yang mengingatkan
bahaya kesombongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, yuksharul mutakabbirun yaumal qiyamati amthal dzarri fi suwaril rijal. Jadi orang-orang yang waktu hidupnya itu sombong, takabir, nanti di hari kiamat dibangkitkan menjadi makhluk-makhluk kecil, ya, kayak liliput gitu ya, kecil-kecil gitu, ya, visual rijal, ya, kecil-kecil orang kecil-kecil, yang syahudullu min kulli makanin, diliputi kehinaan dari segala tempat, ya, mungkin juga ditunjukkan yang lainnya itu gede-gede, yang kecil, ya. Atau mungkin dikata-katain, ya, sehingga dia menjadi terhina. Yusakuna ila sijnin, nah ini banyak. Mereka digiring atau digelandang, ya, karena ini disakitkan, digelandang ke sijnin, ke penjara, di jahanam, di dalam neraka jahanam. Jadi dalam neraka itu ada penjaranya, ya. Jadi orang masuk di kerangkeng kunci, ya. Nah, kalau penjara kita kan ya masih ada udara segar, ya, masih ada pasokan makanan, ya. Kadang ada jadwal pelatihan, ya. Kalau yang bisa bayar bisa jalan-jalan kemana-mana, ya. Ini di dalam penjara, penjaranya di dalam api. Jangankan di dalamnya, luar juga api semuanya. Yuqalu lahu bulus, bulusnya. Ya, pokoknya itu namanya bulus, ya. Ada yang makan bulas, ini bulusnya, ada korbannya. Ta'lu narul anyari yusqawna min asarati ahlin nar qinatal kimal, ya. Jadi diliputi oleh api, ya. Yusqawna, mereka dikasih minum min asarati ahlin nar, dari cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Cairan yang keluar dari tubuh, keluar dari manapun kan gak ada yang bagus, ya. Keluar dari sini, ada yang suka gitu, ya. Keluar dari sini, bawah. Nah, cairan itulah yang kemudian diberikan sebagai minuman. Masya Allah, ya. Cairan yang orang di dunianya kita kasih aja, ini cairan orang di neraka kan pasti mengerikan, ya. Baik, ya, itu saking dihinakannya orang-orang yang sombong, ya. Wal muslim indama yasgi bi udunihi, ya. Dan seorang muslim ketika telinganya, udun telinga, ya, secara serius dan fokus meletakkan telinganya, wa qalbi, dan hatinya, ila mithli akhbar, menyimak dengan fokus terhadap penjelasan-penjelasan yang benar, ya. Min kalamillahi, dari firman Allah, wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitna, dalam memberikan apresiasi, ya, pujian alal mutawadiin, kepada orang-orang yang tawadu, ya, marotan dalam di satu sisi, wa fi dzamil mutakabbirina ukhra, dan di sisi lain ayat dan hadis itu mencela orang-orang yang takabur. Wa turan fil amri bitawadui,
di satu sisi adalah perintah untuk bersikap tawadhu, wa akhar, dan di sisi lain fitnahi anil kibri, larangan bersikap sombong. Perintah tawadhu, larangan sombong. Kaifa la yatawadhu wa la yakunu tawadhu khuluqan lahu, wa kaifa la yatajannabul kibra wa la yanqatu al-takbir. Bagaimana tidak bertawadhu dan tidak menjadikan tawadhu sebagai akhlaknya, dan tidak menjauhi kesombongan, dan juga tidak membenci kesombongan orang-orang yang sombong ketika menyimak, mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawadhu dan sombong berikut ini. Ya, dan ini tidak semuanya, ya, tapi dipilihkan sebagiannya. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin bersemangat, ya, bertekad kuat untuk selalu tawadhu dan menjauhi kesombongan, gitu ya. Satu, Allah Ta'ala, Allah berfirman fi amri Rasulih sallallahu alaihi wasallam bitawadhu, firmannya memerintahkan Rasulnya, perintah pada Rasulnya, perintah pada umatnya, ya. Allah berfirman, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan dirimu. Ini janah itu aslinya sayap, ya. Kalau orang apa sayapnya itu, ya, yang membuat dia meninggi lah, ya. Kalau burung yang membuat dia terbang tinggi kan sayap. Kalau manusia yang membuat dia terbang apa? Yang membuat orang suka naik itu apa? Egonya, ya. Ego itu apa? Ya, hatinya, ya. Jadi hatinya, rendahkan hatimu berarti, ya. Rendahkan hatimu berarti bersikaplah tawadhu liman ittaba'aka, terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Beliau sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai panutan, sebagai pemimpin, bukan pemimpin orang Arab saja, pemimpin dunia, bahkan pemimpin dunia akhiratnya sampai akhirat. Tapi Allah perintahkan beliau tawadhu. Nah, kita bukan apa-apa, sombongnya minta ampun, ya. Beliau yang segala-galanya kok dimiliki oleh beliau, kebaikannya, kedermawanannya, kemuliaannya, keviralannya, ya. Kita punya nama paling dikenal orang sekampung aja, ya. Setelah itu mati kita pun dilupakan, ya. Selesai riwayat hidup kita, ya. Siapa yang mengenal kita? Oh, dulu pernah hidup orang namanya gini. Siapa yang bilang begitu? Tapi Nabi kita namanya disebut oleh kita setiap hari, oleh manusia di seluruh dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun tawadhu, ya, disuruh tawadhu. Wa qala lahu, dan Allah juga mengatakan wala tamshi fil ardi maroha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan angkuh, dengan sombong, ya. Jadi jalannya begini, ya. Gini, ya, jauh sombong begini. Kalau kamu itu kan cenderung menunduk, ya. Baik, ya. Wa qala fitana ala awliyaihi, dan Allah berfirman memuji dan mengapresiasi para kekasihnya, biwasfi tawadhu fihim, dengan mensifati mereka dengan sifat tawadhu.
Ya, jadi salah satu karakter waliullah, kalau ingin disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah tawadu. Kalau sombong gak bakal Allah suka. Jangan karena Allah, kita juga gak suka sama orang sombong ya. Nah, Allah gak suka lagi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Ya. Dia Allah mencintai mereka. Berarti orang yang dicintai oleh Allah berarti kekasih Allah. Kekasih Allah berarti wali juga. Ya. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintainya, adillatin 'alal mu'minin. Sifatnya adalah rendah hati kepada sesama orang beriman, tawadu kepada sesama orang beriman. Aizatin al kafirin, tegas ya kepada orang-orang kafir. Jangan kebalik ya. Kalau orang beriman galaknya minta ampun, sama orang kafir nyembah ya. Karena dia dapat sesuatu ya, akhirnya nyembah, muji-muji, siapa. Baik, waqala fi jazaa'il mutawadhi'in, dan Allah berfirman terkait dengan balasan bagi orang-orang yang tawadhu. Apa bentuknya orang tawadhu? Allah berfirman, tilka darul akhirah, itu negeri akhirat, rumah akhirat, istana akhirat yang super indah, tersedia semua kenikmatan, semua kebahagiaan yang sangat sempurna, abadi, selama-lamanya. Itu disediakan untuk siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Kami sediakan semuanya bagi orang-orang yang tidak bersikap sombong di bumi, ya. Wala fasada, dan tidak berbuat kerusakan. Ya. Biasanya berbuat kerusakan yang sombong-sombong ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda fil amri bitawadhu, terkait dengan perintah bersifat atau bersikap tawadhu. Ya. Bedanya sifat dengan sikapnya apa? Sifat yang mengakar, menempel di dalam hati, itu namanya sifat ya. Sikap, pancaran dari sifat itu kemudian tampak dalam sikap. Sikap itu posisi ya, mauqif ya. Jadi bagaimana dia menampilkan ya, menampakkan penampilan seperti apa ya. Jadi posisi atau mauqif itu artinya dia dia senang atau susah, dia mendukung atau menolak, itu namanya sikap ya. Gimana sikap Anda terhadap perda yang melegalisasi minuman keras? Sifatnya kamu tak mau, setuju, itu namanya sikap ya. Sikap menolak atau setuju, nah itu namanya sikap. Itu pancaran dari sifat ya. Jadi kalau disebut sifat ya itu sikap juga. Disebut sikap berarti berakar pada sifat. Baik ya. Rasul bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku sebuah perintah, an tawadhu, agar kalian bersikap tawadhu ya. Hatta la yafkharu, atau la yafkharu ahadun ala ahadin, sehingga jangan ada seorang pun
Yakhor, berbangga-bangga atas orang lain. Nah, berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan ilmunya, berbangga-bangga dengan kekuatannya, dengan jabatannya, dengan ketampanannya, cantiknya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, jangan ada seseorang pun di antara kalian yang berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Jadi sombong sandingnya dengan zalim, karena biasanya yang zalim itu yang sombong-sombong. Ya. Waqala, dan Rasul bersabda fit targhib, dalam ini loncat lagi mana tadi? Astagfirullahaladzim. Masa dari sini jadi ya Allah, tadi salah buka ya. Jadi begini loh. Ini nanti ini tadinya bukannya ini mau error ini ya, berarti itu satunya, sorry ya. Itu loncat-loncat. Ini nomor 2 bukan nomor 2, tapi nomor 1 ya, nggak pakai nomor. Nah itu. Nah. Baik. Ini judulnya tawadhu kan ya. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fit targhib, dan Nabi bersabda terkait dengan targhib itu dorongan, ya. Dorongan, motivasi kepada kita untuk bersikap tawadhu. Ya. Ma ba'athallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali pernah mengembala kambing. Maksudnya ya, maksudnya ya supaya dia belajar bersikap tawadhu, ya. Enggak dari kecil udah jadi anak mama, udah manja, terus fasilitasi segala kehidupannya, jadi orang parlente, ya pakainya mahal-mahal, makanannya yang enak-enak, enggak. Tapi dibuatnya oleh Allah itu latar belakang para nabi, para rasul itu hidupnya sederhana, hidupnya bahkan sulit gitu ya, sehingga itu modalitas mereka memiliki sifat tawadhu, ya. Faqala ashabu, maka para sahabat bertanya, wa anta, dan engkau ya Rasul, apakah juga menggembala kambing? Qala na'am, untuk arana, aku juga menggembala kambing waktu kecil, ala qarari talian Makkah, dengan mendapatkan kirot, ya. Kirot itu ya kepingan uang lian Makkah dengan upah. Jadi waktu itu memang Rasul ikut pamannya, ya, ikut pamannya. Waktu ikut kakeknya masih kecil, masih usia 6 tahun, ya, sampai 8 tahun. Setelah itu ikut pamannya, dan pamannya itu miskin. Abu Thalib itu miskin dan anaknya banyak. Miskin tapi anaknya banyak. Sehingga Rasul waktu itu sudah merasa gak enak tinggal di rumah pamannya, maka di situ gak enak, itu udah memiliki sifat gak enak itu. Sehingga beliau ingin membantu, ya, membantu pamannya. Pertama membantu ya mengembala
kambing pamannya. Kemudian juga beliau juga mengembala kambing orang lain dengan mendapatkan upah, dan upahnya diberikan kepada pamannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, "Lau du'itu ila qira'i syatin aw dira'in la ajabtu." Dan sekiranya aku diundang untuk qira'i syatin, itu kaki untuk jamuan, ya, kaki kambing bagian belakang itu qira'. Kalau dira' kaki yang depan, ya. Dira' kan ini dira', ya. Sini. Kalau ini kan yang biasanya kikil, ya. Nah, kalau dira' itu yang di atas. Kalau di Jawa namanya sampil, ya. Ini yang tadi. Ini bagian daging yang disukai Nabi. Favoritnya Nabi itu daging paha, ya. Kalau saya diundang itu, walau dia ilayah, atau saya dikasih hadiah dira'un atau qira'un lakobilku, dikasih hadiah saya terima, ya. Artinya beliau menunjukkan tawadhu, walaupun beliau bisa saja menolak, tapi untuk membahagiakan, untuk memuliakan yang memberinya, beliau menerima. Karena menerima pemberian itu sebetulnya kadang orang merasa rendah, ya, merasa rendah kalau menerima. Tapi ada juga yang hobi menerima juga ada, ya. Jadi nampaknya waktu itu, ya, orang-orang yang style hidupnya itu tinggi, itu pantas menerima. Menerima itu tandanya orang miskin, gitu, ya. Jadi Nabi menunjukkan menerima itu berarti merendahkan diri, merendahkan hatinya, gitu. Menerima, ya. Kalau stylenya sombong, pantas menerima, ya. Masa saya menerima, sorry, ya, enggak, ya. Enggak, ya. Jadi ini menunjukkan Rasul bersikap tawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, "Fitan firnal kibri," ya, untuk menjauhkan kita dari sifat takabur. Jangan sampai memelihara sifat takabur, ya. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kalian aku kasih tahu tentang penduduk neraka, penghuni neraka, yaitu kullu utulin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang bersikap nomor 3 itu utulin, ya. Utul wal walid, keras kasar, ya. Keras, orangnya keras, ya. Mana tadi? Jawab kasar, mustakbir sombong. Keras, kasar, sombong, bengis, ya. Apa itu lagi? Galak, kalau bahasa kita itu galak, serem kalau nonton. Adakah orang yang baru ketemu itu mukanya itu menyeramkan, ya, dan sombong lagi, ya. Kesalahan. Jadi kalau kalian gitu, ya, sombong banget, ya, motor. Ada yang gitu, ya, kelihatan lah, terasa kalau begitu, ya. Jadi sifat sombong itu di dalam hati, ya, dan itu kita rasakan, pancarannya terasakan, ya. Walaupun gak gitu amat, tapi terasa, auranya itu terasa. Auranya itu, hawanya itu gak enak sama dia.
pengen udah males kita dia ngomong apa dulu males banget ya, karena nggak enak ya berdekatan dengan orang sombong. Itu frekuensinya apa hawa yang dipancarkan itu nggak enak ya, mengandung racun ya. Baik ya. Allah waqala salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak mau bicara dengan mereka. Itu menunjukkan kebencian Allah, kemurkaan Allah. Allah nggak mau bicara. Sampai enaknya yang orang-orang yang 3 orang ini, 3 golongan ini. Wala yuzakir, dan Allah tidak mau mengampuni dosa mereka, tidak mau mensucikan mereka. Mereka belepotan dosa, enggak diampuni. Wala yang dunilahi, bahkan Allah nggak mau melihat, bicara nggak mau, melihat enggak. Ya, walau ma'adabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. 1. Syaikhun zanin, udah kakek-kakek berbuat zina. Kalau muda zina memang ya, ini udah tua, udah sore, udah mau mati, zina juga ya. Jadi ini artinya apa, membanggakan itu kebangetan banget ya, sungguh terlalu. Wa malikun kadzab, raja atau penguasa yang pembohong. Ya, pembohong. Kalau dia pembohong, nantinya banyak kezaliman yang akan dia lakukan. Jadi suka gombal ya, kita juga punya pejabat-pejabat itu pada ini kadang-kadang juga ya, ya kerjanya bikin pencitraan ya, kemudian ya begitulah ya. Wa'ilun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong ya, dari ini ya. Ya sombong. Astagfirullahaladzim ya. Jadi orang kaya sombong masih agak mending. Ini miskin sombong, Allah gede banget, nggak mau lihat. Masya Allah ya. Enggak ada penyebabnya sombong juga ya. Mestinya penyebab sombong itu adalah harta, ilmu, kekuasaan, jabatan, kecantikan. Enggak ada, semuanya sombong juga. Aduh, ampun ya. Hidup lagi. Waqala, kalau Allah Azza wa Jalla dan Rasul bersabda, Allah berfirman, berarti kan diskusi ya. Ini kan diskusi. Al-izzu izari, kemuliaan itu adalah pakaianku ya. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan, sombong itu adalah selendangku ya. Faman yurazi'uni adzabtuhu, maka barang siapa yang menyaingiku, artinya dia mengambil itu sifat dia sombong, adzabtuhu, maka aku mengadabnya. Kalau Allah membanggakan dirinya, karena memang segalanya milik Allah. Ini makhluk lemah, banyak kekurangannya, sombong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun fi halatin tu'jibu nafsuhu. Ketika seseorang, kan ini jangan sampai terjadi ya pada diri kita. Seseorang itu dia berpakaian dengan pakaian yang dia banggakan ya. Berarti mungkin kalau baju mahal ya, naik mobilnya yang mahal, mobil apa yang mahal ya. Murajjilur rasuhu, dia rapikan rambutnya, sisir rapi, cakep, ganteng. Tapi yaqtalu fi masyi, dia bersikap sombong ya. Dia berjalan, pokoknya hidup di tengah-tengah masyarakat
bersikap angkuh, sombong, congkak, ya, takabur. Id khasafallahu bil ardo, maka orang yang seperti itu tiba-tiba Allah akan membenamkan dia di dalam bumi. Fawa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, dan dia merang merintih di dalam bumi itu terus ya menderita sampai hari kiamat. Ya. Setelah hari kiamat menderita kan? Lebih menderita lagi. Ya. Jadi artinya Allah bisa saja itu terjadi. Ya. Jadi orang dengan kelebihan sedikit yang Allah berikan terus sombong itu, rasanya Allah gitu ya, ingin meletup aja gitu ya. Nah gitu ya. Itu intinya begitu ya. Allah bisa saja langsung di planet orang itu langsung melenyek gitu, udah menderita sepanjang waktu. Nah, pasti ini masalah judul ini ya. Nah, ini para jemaah sekalian, artinya dari beberapa ayat dan hadis ini ya, tadi di pengantarnya, ketika kita mendengarkannya ya, serius menyamaknya, menghayatinya ya, maka rasanya sudah tidak berani kita bersikap sombong, karena begitu mengerikan akibatnya, resikonya sangat berat ya, dan nampaknya kita harus berusaha bersikap tawadhu. Dan biasanya yang tidak biasanya selalu ya, yang menjadi pangkal pencetus pendorong seorang itu sombong adalah hawa nafsu ya. Hawa nafsu yang ujungnya itu urusan dunia ya. Urusan dunia itu yang membuat dia sombong ya. Orang yang tidak punya gantungan harapan kepada Allah, dia hanya ingin dipuji, ingin dilulukan, nah itu ya yang membuat dia dan sombong. Jadi sombong itu orang yang punya tujuan sangat sepele ya. Ketika kita sholat, tujuannya kan Allah ridho, sesuatu yang sangat mulia, sangat besar ya. Allah ridho, Allah senang, Allah berikan balasan, Allah berikan hadiah yang terbaik. Itu tujuan-tujuan yang sangat besar. Itu diukur dengan tujuan yang ecek-ecek gitu, cemen. Dia dibilang rajin sholat oleh mertua ya. Jadi itu tujuannya apaan itu ya? Hanya dibilang, weh, soleh mantuku, ikuti doang ya. Sementara yang tahu yang besar-besar hilang semuanya. Jadi orang yang sombong itu sebetulnya menukar sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga dengan tujuan yang ecek-ecek, nggak jelas ya. Ya, coba kita nggak tahu ya orang yang berpenampilan macam-macam ya, ada rambutnya yang dikucil atau naik kendaraan yang dimodifnya nggak jelas itu sebetulnya tujuannya apa ya? Ya, apakah tujuannya mencari ridho Allah? Nggak mungkin ya. Itu hanya dibilang, weh keren, itu aja udah itu aja kan. Emang apa itu tujuannya ya? Ya, yang pakai anting ya, atau ada yang pakai anting ya, apa tujuannya ya? Nah, jadi orang sombong itu kadang orang yang nggak jelas ya, manajemen dirinya dan tujuan lama-lamanya itu nggak jelas ya. Maka untuk supaya kita bisa tetap menjaga diri kita dari sifat sombong ya,
gantungkan harapan kita, ikhlaskan semua amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak penting ya dipuji orang. Kalau kita kemudian berbuat baik ya, itu otomatis orang akan puji walaupun kita nggak meniatkannya. Ya, itu boleh-boleh saja. Itu karena ketika Nabi ditanyakan, ya Rasul, kami berbuat baik, lalu orang pada puji saya, itu gimana ini? Rusak gak amal saya? Enggak lah. Kamu kan bukan niatnya ingin dipuji. Itu adalah persekot. Itu adalah hadiah yang Allah berikan sebagai persekot sebelum nanti di akhirat. Jadi hadiah amal kita itu Allah jadikan orang-orang lain itu yang lihat kita jadi simpati pada kita, memuji kita. Tapi jangan diniatkan, ya. Itu sebagai bonus saja. Ya. Misalnya Bapak suka nih rajin gotong royong, rajin kerja bakti, rajin bermasjid. Orang Bapak itu masya Allah, ya. Selalu terdepan dalam kegiatan-kegiatan sosial, ibadah juga mantap, ya. Nah diomongin gitu kan kita bahagia daripada disalahkan. Bagus ya. Ya semua orang bahagia ya. Ya. Walaupun yang kita nggak itu pasti bukan itu, tapi digituin. Ya silakan saja ya. Orang pada muji-muji kita ya silakan ya. Masa muji dilarang? Nah itu kata Nabi itu bonus ya, bonus bagi orang-orang yang berbuat baik, tapi jangan jadi niat. Tapi kalau sombong justru niatnya itu ya hilang semua amalnya. Baik para jemaah sekalian, mungkin kita berhenti di sini. Nanti ada lanjutannya wamin atau ini tawadu. Jadi penampakannya seperti apa tawadu itu, dan contoh nyatanya seperti apa. Ya. Nanti kita baca pada pertemuan berikutnya. Ada yang ingin disampaikan? Belum nulis saya. Ya. Nggak ada. Ya. Baik.